Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua yang ada di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Hari ini mari kita kembali belajar soal kesehatan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, yuk menjadi orang yang dengan sadar menjalankan pola hidup sehat. Supaya apa? Supaya kita bisa terus sehat sampai usia tua nanti. Jangan sampai Anda baru mau menjalankan hidup sehat setelah Anda terkena komplikasi. Untung kalau selamat, kalau enggak. Nah, ini adalah kisah yang sempat dialami oleh narasumber kami kali ini. Namanya Pak Joko, ini dia kisahnya. Joko Priyono. Dirinya merasa sangat bersyukur bisa hidup lebih sehat, walaupun sempat terserang stroke dan memiliki riwayat penyakit jantung. Dulu, Joko memiliki tekanan darah yang tinggi, yang tanpa ia duga, kondisi ini menjadi petaka bagi hidupnya. Pasalnya, pada tahun 2002 lalu, Joko sempat mengalami kelemahan pada tangan dan kaki kirinya akibat terkena stroke. Kemudian pada tahun 2004, ia terkena serangan jantung. Dokter mengatakan ada 6 penyempitan di pembuluh darahnya. Alhasil, kini Joko sudah dipasangi 3 buah ring di jantung. Namun, itu hanyalah masa lalu. Kini Joko sudah jauh lebih sehat. Ia sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan, keluhan nyeri di dadanya akibat penyakit jantung sudah hampir tidak dirasakan. Tentu, hal ini ia bisa dapatkan setelah merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Selain itu, Joko juga rutin menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan. Pemirsa, sudah hadir bersama kami ada Pak Joko Priyono. Pak Joko, apa kabar? Baik, sehat. Oh, sehat ya Pak ya. Tampak segar soalnya sekarang terlihat ya. Oke, nah bersama kami di sini juga ada 2 praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Sehat. Sehat? Ya, karena sehat, Dong. pemirsa juga mesti sehat dan bahagia. Mas Numan, apa kabar? Baik Kang Ronald, pemirsa di rumah juga harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Yes, betul sekali. Oke, 2002 terkena stroke, 2004 terkena serangan jantung. Gara-gara apa? Gara-gara hipertensi, betul Pak? Betul, Pak. Bapak tahu hipertensi sejak kapan sih Pak? Sejak kena stroke, baru tahu kalau saya punya hipertensi. Saat terkena stroke itu tekanan darahnya 180 per 120. Beda 10 sama aku. Dulu juga aku juga nggak tahu. 170 per 120 Dan nggak terasa apa-apa. Nggak kerasa apa-apa. Oke, Bener kan? Betul, betul. Nggak kerasa Selama ini nggak terasa apa-apa? Saya merasa sehat, merasa umur juga masih kepala 4, masih muda. Saya merasa masih muda. Nah, ketika Bapak terkena stroke, ya waktu itu kejadiannya gimana Pak? Waktu itu lebaran tahun 2002, saya lagi bikin teh. Tahu-tahu terasa kepala pusing. Pusing? Terus saya duduk, pusingnya bukan tambah hilang, Mereda ya? tapi tambah Parah? Nah, setelah beberapa saat yang saya rasakan kaki semutan. Terus semutan itu terasa sampai ke lutut, baru tangan. Oh, menjalar? Iya. Tangan, terus bibir terasa tertarik-tarik. Nah, waktu saya mau pegang bibir, belum sampai ke bibir, ini tangan sudah nggak kuat. Udah nggak ada jatuh. tenaga? Ya Allah. Saya cuma bisa beristighfar. Saya ingat kakak saya pernah cerita waktu kena stroke, kejadian sama seperti saya. 2002 terkena stroke, 2004 terkena serangan jantung. Itu gimana sih kejadiannya Pak? Sedang tenis, tahu-tahu dada saya sesak. Terasa kayak dada tuh kena timpa beras berkarung-karung. Kayak ditindih gitu ya Pak? Iya, dan keringat itu keluar sudah nggak normal lagi. Waduh, iya. Bercucuran. Telepon istri, pulang, baru ke rumah sakit. Apa penyebabnya kata dokter saat itu? Tensi lagi ya? Iya. Ini pemirsa mesti belajar Ya. ya bahwa kalau udah satu penyumbatan di kepala dan menimbulkan stroke, nggak berarti yang lain-lain tuh nggak menyumbat, cuma diem satu, enggak. Dia tuh nyumbat juga di ginjal mungkin, di jantung mungkin. Artinya di semua pembuluh darah ya, dia itu menyumbat. Hanya kapan nyumbatnya total itu yang baru kerasa. Betul. Ya, Kapan gitu. dan di mana Di mana si sumbatan sumbatannya? itu bikin ulah. Nah, Bapak tahun 2002 sumbatan bikin ulah di kepala jadinya Ya. stroke. Tahun 2004 sumbatan di Ya, pembuluh di darah otot jantung. jantung. Jadi Ya. serangan jantung. Oke, tapi pemirsa, Pak Joko ini nggak mau tinggal diam. Beliau tahu bahwa ini hal yang bisa menyerang beliau lagi kapanpun, itu nggak pernah kasih tahu. Makanya beliau menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser, apa perubahan yang Bapak rasakan? Pertama dari tensinya dulu deh. Dulu sempat 180 per 120. Setelah pakai laser jadi berapa Pak? 130 per 85. Tensi sudah terkendali, stabil. Apalagi nih Pak yang Bapak rasakan? Aktivitas sudah mulai enak. Yang dulunya saya
kalau naik tangga, turun tangga, dada Ngos-ngosan. terasa ngos-ngosan, sudah hilang. Tidur juga lebih Iya. Lebih berkualitas. berkualitas. Tidur nyenyak dalam ya? Iya. Oke. Secara stamina gimana tuh, Pak? Ya, tentunya lebih bagus. Kalau dulu saya di kantong tuh selalu ngantongin obat yang ditaruh di bawah lidah. Ya. Sekarang? Sekarang udah enggak? Udah semenjak udah 3 tahun 4 tahun ini udah enggak Oh lagi. iya. Terus Bapak kegiatan sekarang apa, Pak? Menikmati masa tua ya, Pak ya? Iya, paling ngomong cucu. Kalau kita dengar ceritanya Pak Joko sendiri ya, tadinya ada stroke. Yang worry-nya adalah ketika ada stroke pertama, itu stroke kedua. Iya. Tapi yang terjadi pada Pak Joko, ini adalah adanya serangan jantung. Pindah. Artinya penyumbatannya pindah. Bukan pindah ya, bertambah jadi tambah. 2. Iya. Nah, yang terjadi pada Pak Joko ini apa sebenarnya? Ini ada 4 gambar pembuluh darah kita. Di sini pembuluh darah kita ini yang masih bagus, artinya tidak ada penyempitan sama sekali. Kalau misalkan kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan ada oksidasi dari yang namanya kolesterol tersebut, maka akan terjadi penumpukan pada dinding pembuluh darah kita. Nih, kalau kita lihat pada gambar yang kedua, ini sudah ada penyempitan nih, salurannya sudah menyempit. Kalau kita biarkan, maka akan yang terjadi ini pada gambar yang ketiga. Kalau misalkan sudah terjadi penyumbatan hampir 90%, itu yang terjadi seperti yang ada di gambar nomor 4. Saluran dari darah itu sendiri sudah berkurang banyak. Nah, inilah yang terjadi pada orang yang mengalami yang namanya serangan jantung dan stroke. Nah, ini kalau kita biarkan, ini makin lama dia akan makin bertambah. Terus kalau misalkan tidak kita tangani dengan benar, maka dia akan bisa berkembang menjadi sumbatan yang lebih berat lagi. Yang terjadi kepada Pak Joko bisa terjadi kepada kita. Ya, sekali lagi ya, hati-hati dengan hipertensi. Makanya gunakan teknologi laser sekarang juga. Pak Joko sudah merasakan manfaatnya ya. Nah, kita nih pemirsa nih yang mungkin punya hipertensi, jangan tunda lagi, ayo gunakan teknologi laser. Nah, mungkin Anda ingin tahu bagaimana cara kerja si teknologi laser bisa membantu menjaga tekanan darah dalam kondisi yang stabil? Tenang, kami akan bahas lebih dalam lagi. Jadi, tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Joko Priyono. Bayangkan ya, beliau tahun 2002 terkena stroke, artinya ada penyumbatan di pembuluh darah di otak, dan tahun 2004 terkena serangan jantung. Artinya apa? Ada penambahan penyumbatan di pembuluh darah yang ada di jantung. Saya ingin tahu tentang benda ini, apa yang terlintas di pikiran Bapak, di hati Bapak kalau melihat benda ini, Pak? Kenapa, Nggak Pak? bisa ngomong saya. Nggak bisa ngomong, kenapa, Pak? Dengan pada saat saya pegang benda itu, saya kena serangan jantung. Memang banyak yang terkena serangan jantung pada saat lagi olahraga. Iya. Tapi ingat, olahraga itu baik. Nggak salah. Baik. Olahraga itu baik. Yang nggak baik adalah kita kadang Kondisi nggak tahu kondisi tubuhnya. tubuh kita sendiri. Saya pengen tahu emang waktu mudanya hidupnya kayak gimana sih? Sampai 40 tahun kena serangan jantung. 40 tahun Saya kena mah jadi stroke kepo sama ya jantung. pemirsa. Iya, Kepo bukan iya. karena apa-apa, harus tahu. Kenapa sih? Ya oke lah penuaan, oke lah nitric oxide-nya berkurang. Tapi kenapa sampai begitu? Sebelum kena stroke, saya olahraga tuh boleh dibilang kalau nggak diajak sama... Nah, Oh, malas. Iya. Oh, malas olahraga. makan. Makan, Segala dimakan. segalanya dimakan. Merokok? Merokok 2 bungkus. Kualitas tidur dulu gimana, Pak? Tidur boleh dibilang ya Nggak bagus juga ya? kurang benar-benar jauh dari bagus. Dan saya yang pengen tahu bagaimana perasaan Bapak waktu kena serangan jantung, udah stroke kena serangan jantung. Waktu itu saya berpikir, oh apakah ini peringatan dari yang kuasa gitu. Kenapa? Saya diperingatkan untuk berubah pola hidup saya. Dan sangat tergantung kan sama istri sama apa? Tentu, Income semua terpengaruh, tentu. tuh Nah, kan? itu dia. Istri saya tuh benar-benar kasih support hidup saya. Tuh. Sebentar, Seneng deh kalau lihat istrinya. di rumah istri ada keluhan kesehatan juga nggak, Pak? Kebetulan istri saya tuh gulanya tinggi. Oh, Bapak hipertensi, kalau ibu gula. Tapi ibu itu gula bukan faktor dari genetika. Tadi Gaya hidup juga sama. Iya. Tapi setelah pakai teknologi laser gimana? Nah, setelah pakai teknologi laser, gimana nih Bapak sama Ibu nih? Setelah menggunakan teknologi laser, hidup kami merasa lebih enjoy, jarang ada keluhan sakit.
Nah, waktu terkena serangan stroke nih Pak, kan tekanan darah Bapak dulu 180/120. Setelah pakai teknologi laser, sekarang jadi berapa nih Pak? Terakhir saya kontrol hari Jumat kemarin itu 130/85. Sementara kalau istri, Nah, itu yang pengen gulanya saya tahu. tinggi. Setelah sama-sama menggunakan teknologi laser, apa kabar gula dari istrinya Pak Joko? Pada saat istri saya kena puncak sampai Gula? dia dirawat Gula. itu pernah sampai 485. Wadaw, tinggi. Tinggi banget, Tapi udah untung nggak jadi komplikasi, Iya, belum jadi benar. komplikasi loh Pak. Terus ya, Ya pada Allah. saat itu makanya langsung dirawat, sempat disuntik insulin segala macam. Tapi mereka sadar ini kalau dibiarkan nggak benar. Makanya pakai teknologi laser. Dan sekarang tensinya stabil dan ibu atau istrinya gulanya juga sudah stabil. So what happened? Ayah Iya. naon apa yang terjadi dengan Jadi teknologi begini, laser Mas Boyke? ya, teknologi itu memang khusus untuk pengentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Ya, darah yang kental tadi yang pada Pak Joko ini kan mengakibatkan penyumbatan di otak, stroke, pembuluh darah, otot-otot jantung, serangan jantung. Ya, nah itu dia dicegah penempelan dari yang mengakibatkan pengentalan itu kan penempelan dari keping darah, Ya. sehingga aliran darah lancar. Yang sudah menempel dia diuraikan. Lalu dengan tensinya kok bisa turun? Karena nitric oxide-nya diaktifkan kembali. Kita nih yang namanya laki-laki itu butuh banget nitric oxide. Nitric Karena oxide. dia itu melebarkan pembuluh darah, termasuk di pembuluh darah otak, jantung, termasuk juga pembuluh darah organ reproduksi ya. Ya. Jadi ketika itu diaktifkan kembali dia melebar, aliran darah ke sana menjadi lebih lancar, tekanan darahnya juga menjadi turun. Jadi kalau misalkan pada apa yang terjadi sama istrinya Bapak Joko, ini kan gula darahnya tadinya tinggi sehingga 400 lebih gitu. Nah kemudian dengan menggunakan teknologi laser ini bisa terkendali. Ketika kita bertambahnya usia, maka biasanya sel-sel di tubuhnya itu jadi makin males untuk mengubah yang Iya. namanya gula darah dan lemak darah itu menjadi energi. Nah pada saat inilah teknologi laser berperan untuk mengaktifkan kembali yang namanya sel-sel di tubuh kita. Sehingga sel tubuh kita aktif mengubah yang namanya lemak darah, gula darah, diubah lagi menjadi energi sehingga mencegah terjadinya penumpukan di aliran darah kita. Teknologi laser ini bisa membantu juga untuk regenerasi sel tubuh kita. Iya. Jadi ketika kita gunakan teknologi laser ini, sel tubuh kita itu regenerasinya baik sehingga bisa menyebabkan yang namanya kulit kita itu jadi lebih kencang lagi. Seperti apa yang dialami oleh istrinya Pak Joko. Oke. Pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ini bukan hanya Pak Joko, tapi juga banyak kisah dari masyarakat lainnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya ini sejak 2005 sakit jantung pada waktu saya ada di gereja. Dan waktu itu tiba-tiba saya jatuh setelah saya ke dokter jantung. Setelah dicek semuanya ternyata harus operasi bypass. Yang jelas tidurnya nyenyak selalu dan pengurangan obat itu menunjukkan bahwa jantung saya sudah lebih baik dan yang terasa kehidupan saya lebih enak ya. Sampai sekarang saya masih bisa bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Joko ini merupakan dokter laser namanya dari Gogomol. Ingat, dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah terbukti bermanfaat dan berkualitas karena sudah memiliki izin edar dari pemerintah dan bergaransi 1 tahun. Dan gak hanya itu pemirsa, Gogomol juga menyediakan layanan konsultasi dengan dokter bagi Anda customer yang membutuhkan. Jadi mau Anda ngobrol dulu, silahkan. Ya, pemirsa, Pak Joko ini adalah salah satu contoh dari mereka yang sudah merasakan manfaat dari dokter laser. Sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaat dari dokter laser karena penggunaannya praktis, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Jadi nih pemirsa, jika Anda punya keluhan yang sama seperti Pak Joko, punya hipertensi, ya, inilah saat yang paling tepat untuk menjaga kesehatan sebaik mungkin dan sedini mungkin. Ikuti langkah Pak Joko dengan menggunakan teknologi laser dari Gogomol. Sekarang saatnya ambil telepon Anda dan catat nomor di bawah ini, atau mau langsung hubungi sekarang juga silahkan. Ini adalah cara untuk mendapatkan teknologi laser pilihan Anda pemirsa. Ya, sekali lagi ini nomornya. Oke, dan kami akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Pak Joko. Dan nanti ada surprise buat beliau. Siapakah dia? Tunggu saja. Dan tentunya masih bersama dengan para praktisi kesehatan. Dan sekarang penting untuk Anda simak nih pemirsa. Informasi mengenai teknologi laser berikut ini.
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Didukung oleh Pada video kali ini kita akan membahas satu buah eksotik yang bentuknya mirip dengan batu akik, tapi punya manfaat kesehatan yang luar biasa, yaitu kolang-kaling. Kolang-kaling mengandung banyak kalsium yang membantu kesehatan tulang, dan juga mengandung banyak materi kolagen natural, kolagen nabati, yang membantu kesehatan sendi. Plus, kolang-kaling yang sama kaya akan serat larut, dan juga ada serat tidak larut yang membantu mengontrol gula darah dan mengontrol kolesterol. Ingat, sebaiknya tidak dikonsumsi dengan sumber manis yang terlalu tinggi, misalnya gula pasir dan atau sirup dan atau susu kental manis, karena malah nanti menjadi counterproduktif, malah nanti kadar gula darahnya naik ya. Kalau mau pakai rasa manis mungkin ada campur dengan buah-buahan biasa atau dengan air kelapa saja. Makan kolang-kaling sebagai salah satu makanan yang sehat buat Anda tentu akan lebih bermanfaat ketika Anda menambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan Anda secara umum. Teknologi laser membantu mengontrol gula darah, kolesterol, dan juga membantu memperbaiki jaringan sendi karena teknologi laser membantu memperlancar kesehatan darah dan pembuluh darah. Kembali lagi di Go Healthy, cara dapat hidup sehat. Pemirsa, yuk belajar dari kisahnya Pak Joko, narasumber kami kali ini. Punya hipertensi sejak usia muda tapi nggak pernah diperiksa, nggak pernah tahu. Dan nggak pernah ada gejala beliau ini. Akhirnya baru tahu punya hipertensi setelah terkena stroke tahun 2002. Setelah terkena serangan stroke, tensinya bikin ulah lagi 2 tahun kemudian. Jadi serangan jantung. Pak Joko, mengingat 2 kejadian itu, apalagi nih Pak yang mungkin kami belum tahu nih Pak, ada kejadian apa lagi nih? Saya pernah kena serangan jantung ringan. Ya Allah, setelah yang pertama itu? Iya, itu tahun 2014. Waktu terkena serangan jantung ringan tahun 2014, 10 tahun kemudian, apa penyebabnya Pak? Apakah masih hipertensi Pak? Iya. Serangan jantung yang pertama, itu Bapak dirawat berapa lama? 20 hari. Yang jaga? Ya tentunya istri saya. Nah pemirsa, kita ini sehat bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang-orang terdekat, betul ya Pak ya? Tentu. Bapak sehat tuh buat siapa aja Pak? Tentunya buat saya sendiri, Tuh, lalu? buat istri, Ya. buat anak, Buat anak? sekarang tambah Buat cucu. Apa arti seorang istri buat Pak Joko? Kalau orang Jawa bilang itu istri itu belahan jiwa. Belahan Garwo. jiwa. Kalau orang Jawa bilang garwo. Iya. Garwa kalau Sunda. Sigarani nyowo. Jadi belahan Oh ya Allah, garwo si garani Separuh jiwa ya Pak ya. Separuh jiwa, separuh nafas gitu kan. Betul. Jadi kalau nggak ada istri, Bapak lemah ya? barangkali nggak sanggup lah gitu. Yang siapa gitu. Semua begitu, apalagi di Baik. masa-masa tua. Oke, supaya Pak Joko semangat pemirsa. Ini saya kasih surprise ya. Kami undang ke studio ada belahan jiwanya, separuh nafasnya ada Ibu Rita. Assalamualaikum. Nah, tampak Surprise ya. Kaget ya. Bu, apa kabar Bu? Sini Bu, ngobrol sama saya. Alhamdulillah. Duh, ini sehat, segar, meskipun pernah punya gulanya tinggi. Paling tinggi berapa gulanya Bu? 485. 485. Terasa apa saat itu? Puter semua kaku. Muter semua kaku, tapi udah pakai laser, sekarang aman. Sekarang gulanya berapa Bu? 186 186, berarti bawah 200. Bagus. Ibu silakan duduk Ibu. Terima kasih. Di samping Bapak nih, ini separuh jiwanya ya, segarning nyowo, garwo. Bu, yang paling menakutkan dari pengalaman Bapak, apakah waktu stroke, serangan jantung yang pertama atau serangan jantung yang kedua? Jantung kedua. Yang jantung yang kedua? Karena Tahun 2014 kenapa? Saya nolak untuk di ruang ICU. Jadi saya tungguin di ruangan khusus
dengan perjanjian dokter. Serangan jantung yang pertama yang di pikiran ibu apa? Karena kan Bapak pada saat itu tidak sadarkan diri. Udah melayang, udah nggak tahu. 8 hari koma saat itu, Bu. Semua kakaknya udah nangis semua. Tuh kan. Pak, istrimu tegar sekali loh, luar biasa. Tapi kan mereka berdua nggak tinggal diam, tahu punya resiko. Iya. Satu punya gula ibunya, satu punya hipertensi. Makanya mereka berdua pakai teknologi laser. Iya, betul. Kata Bapak nih, Ibu sekarang lasernya nggak pernah keluar dari tas ya Bu ya, dibawa kemana-mana ya. Dipakai terus Bu. Pakai. Jadi jaga-jaga. Jadi teman hidup ya Bu ya, Iya. teman perjalanan hidup. Iya. Pokoknya kan harusnya pagi dan sore. Kalau saya setiap saat ada waktu saya pakai. Pemirsa pengen tahu kenapa ya bisa seger begini ya Bapak juga setelah menggunakan teknologi laser. Jadi si sinar laser itu ada 3 warna ya. Jadi dari dulu sampai sekarang kan dulu cuma merah doang. Sekarang ada biru, kemudian tambah lagi yang kuning. Yang merah itu untuk mengatasi pengentalan darah ya, dan juga mengubah yang namanya gula ataupun kolesterol jadi energi. Yeah. Yang biru dia akan membuat tekanan darahnya menjadi stabil karena diaktifkan kembali nitrik oxide sehingga pembuluh darahnya itu yang tadinya kaku menjadi mudah melebar, menjadi lebih elastis, akibatnya tekanan darahnya turut dialami oleh Joko. kalau ibu kan gula darahnya menjadi stabil. Nah, kemudian ada sinar kuning. Ini yang kadang-kadang selalu kalau kita tanya pasien-pasien ya datang itu, apa yang pertama kali dirasakan? Tidurnya lebih nyenyak. Apa yang dirasakan? Lebih happy. Karena si sinar kuning, yang sinar kuning itu mengeluarkan yang namanya membantu pengeluaran daripada yang namanya hormon melatonin. Sehingga tidurnya lebih nyenyak dan dalam. Juga dia pun mengeluarkan lagi satu lagi hormon yang sangat penting di tubuh kita, namanya hormon kebahagiaan. Akibatnya kalau tidurnya nyenyak, pembuluh darahnya bagus, semuanya baik, imunitas kita naik, apa? Awet muda. Makanya saya lihat ibu dengan usia 60 tahun pun masih kelihatan Cantik, segar. Iya, tadi kan sempat saya bilang juga Mas Boyke bahwa Iya. teknologi laser ini kan dia bisa merangsang yang namanya regenerasi sel kita di lebih Itu juga bagus penting gitu. banget. Jadi kalau kita lihat di sini, teknologi laser itu seperti yang dijelaskan Mas Boyke tadi, itu sudah berkembang hingga saat ini. Bahkan saat ini sudah ada teknologi laser yang bisa menyinari langsung ke area wajah kita. Nah, jadi dia menyinari di area rongga hidung kita. Nah, teknologi laser yang intranasal ini dia akan merangsang yang namanya pelebaran pembuluh darah terutama di area kepala kita. Jadi penting sekali nih pemirsa untuk menggunakan teknologi laser yang ada intranasalnya. Pak Joko, ada harapan apa nih Pak tentang kesehatan yang sudah Bapak dapatkan sekarang? Mudah-mudahan kami selalu diberi badan yang sehat. Amin. Sehingga kami bisa melihat cucu-cucu saya berkembang sampai dewasa kelak. Amin. Ibu juga sama harapannya Bu, itu ya Bu ya? Iya. Harus dampingin terus nih, sehatnya bersama. Mahatma, mari sehat bersama. Karena biasanya kalau hidup sehat tuh sendiri nggak ada semangatnya. Kalau didampingin ada temennya, baru bersemangat. Apalagi kita tahu manfaatnya buat siapa. Ya, oke. Ibu, terima kasih. Bu Rita, Pak Joko, terima kasih. Sehat selalu, selamat buat keluarga. Ya, Mas Boyke, terima kasih. Sama-sama kan? Mas Numan juga terima kasih. Sama-sama kan. Pemirsa, langkah yang dilakukan oleh Pak Joko dan Ibu Rita merupakan langkah yang tepat nih. Mereka berdua menggunakan teknologi laser untuk membantu menjaga kesehatannya di usia tua. Dan sekarang mereka berdua kondisinya sudah jauh lebih baik karena tubuhnya sudah kembali segar dan bisa beraktivitas leluasa lagi. Masa Anda nggak iri pemirsa? Ya. Pemirsa, Gogobol menghadirkan dokter laser dan AccuLaser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan, dokter laser ini bermanfaat untuk membantu mengendalikan tensi, gula darah dan kolesterol tinggi, membantu baik untuk pencegahan maupun pemulihan pasca serangan stroke dan serangan jantung. Pemirsa, nomornya sudah muncul, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi nomor ini sekarang juga, atau kalau mau foto juga boleh. Ya silakan. Yang penting silakan hubungi nomor ini, di mana Anda bisa mendapatkan alat kesehatan dokter laser yang tentunya bergaransi, berkualitas dan bermanfaat untuk keluarga Anda. Bersama kami juga ada narasumber Pak Joko, Ibu Rita, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Nurman. Terima kasih sekali lagi. Kami pamit, namun sebelumnya simak ada informasi yang lengkap mengenai teknologi laser. Ini dia.
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall.